Sejahtera baik kita semua. Perkenalkan, nama saya Jinian Janin dengan NIM 221F10154 dari Prodi PLB atau Pendidikan Luar Biasa dari Universitas PGRI Alkopuro Jember. Dengan tujuan saya membuat video ini adalah salah satu dari tugas atau UAS dari dosen pengampu, yaitu Bunda Taktik. Yang saya akan bahas di video ini sekilas tentang cerebral palsy atau CP dan tunadaksa atau ATD. Untuk kita bahas yang pertama adalah cerebral palsy yang sering disebut dengan CP. Anak dengan cerebral palsy atau CP merupakan anak berkebutuhan khusus di mana terjadi kelumpuhan otak yang menyebabkan gangguan dalam proses tumbuh kembang, baik secara fisik maupun emosionalnya, yang akan berpengaruh pada perkembangannya. Cerebral palsy bukanlah sebuah penyakit yang mengancam jiwa, melainkan sebuah kondisi, kecuali anak yang lahir dengan kasus yang sangat parah. Maimunah 2013. Dikarenakan cerebral palsy ini adalah sebuah kondisi, maka kerusakan yang terjadi pada otak tidak bisa disembuhkan atau dengan kata lain bersifat permanen. Namun, perawatan dan terapi dapat membantu mengatur dampaknya pada tubuh. Cerebral palsy ini juga bukanlah suatu yang menular, karena cerebral palsy terjadi disebabkan oleh kerusakan pada perkembangan otak. Terdapat obat, terapi, dan teknologi yang dapat membantu anak dengan cerebral palsy bertahan hidup, seperti kursi roda, penyangga kaki, kawat gigi, dan lainnya. Elianto dan Hendriani 2013, Maimunah 2013, Listiani dan Safira 2015. Anak dengan cerebral palsy yang akan mengalami gangguan motorik yang dikarenakan adanya kerusakan pada jaringan otak, khususnya pada pusat motorik atau jaringan punggungnya. Kerusakan pada otak ini dapat terjadi pada masa kehamilan, persalinan, atau selama proses pembentukan saraf pusat. Anak dengan cerebral palsy juga bisa mengalami berbagai gangguan penyerta, yaitu gangguan kognitif dan gangguan fisik. Ilianto dan Hendriani 2013. Adapun beberapa jenis cerebral palsy, yaitu terdapat 3 cerebral palsy, yaitu spastik, atehoid, dan ataksia. Apa saja perbedaannya? Yang pertama, cerebral palsy spastik membuat anak mengidapnya kesulitan merilekskan otot. Yang kedua adalah cerebral palsy atehoid, mempengaruhi kemampuan anak untuk mengendalikan otot-otot tubuh seperti lengan atau kaki. Yang ketiga, cerebral palsy ataksia, menyebabkan masalah keseimbangan dan koordinasi tubuh. Adapun tipe anak dengan cerebral palsy, yaitu cerebral palsy terdapat dibagi ke dalam beberapa tipe motorik sebagai berikut. Pertama, spastik sebesar 80-90% merupakan bentuk paling umum. Otot terlihat kaku dan ketat, muncul karena kerusakan korteks motorik atau area motorik di otak. 2. Diskinesia sebesar 6% memiliki karakteristik gangguan involuntar seperti dikstonia, atelektosis, dan atau korea. Muncul karena kerusakan area ganglia basilis di otak.
Ketiga, ataxia sebesar 5% memiliki karakteristik gangguan gemetar, mempengaruhi keseimbangan dan kesadaran posisi dalam ruang. Muncul karena kerusakan pada area cerebellum otak. 4. Tipe campuran. Sejumlah anak dengan cerebral palsy dapat memiliki dua tipe motorik yang berbeda seperti spastik dan distonia. Selanjutnya, cerebral palsy dapat mempengaruhi bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, A. Spastik quadriplegia atau bilateral, yaitu mempengaruhi anggota gerak kedua lengan dan tungkai terpengaruh. Otot-otot batang tubuh, muka, mulut juga sering berpengaruh. B. Spastik diplegia atau bilateral, yaitu mempengaruhi anggota gerak kedua tungkai terpengaruh. Lengan juga mungkin terpengaruh, namun pada tingkat lebih rendah. C. Spastik hiplegia atau unilateral, yaitu mempengaruhi anggota gerak salah satu sisi tubuh atau satu lengan dan satu tangan. Dan penyebab dan faktor resiko cerebral palsy. Gejala fisik yang muncul pada anak pengidap cerebral palsy disebabkan karena beberapa faktor. Meski beberapa memiliki penyebab pasti, cerebral palsy belum diketahui secara pasti. Para ahli menduga bahwa kondisi lumpuh otak ini disebabkan karena kelainan pada perkembangan dan kerusakan otak yang sedang berkembang. Berikut ini faktor yang diyakini bisa meningkatkan risiko cerebral palsy. 1. Kurangnya suplai oksigen ke otak selama persalinan. 2. Kelahiran prematur. 3. Sakit kuning parah pada bayi. 4. Infeksi yang terjadi selama kehamilan seperti campak, herpes simplex, Jerman, rubella, dan sifilis. 5. Infeksi otak seperti ensefalitis dan meningitis. 6. Pendarahan pada otak. 7. Cedera kepala di kecelakaan mobil, jatuh atau pelecehan. Dan faktor penyebabnya adalah 1. Faktor penyebab dengan faktor prenatal. Penyebab kejadian CP 60% dengan kehamilan patologis berupa kehamilan dengan penyakit TORCH, tumor otak, preeklamsia, dan infeksi lainnya. 2. Faktor penyebab dengan faktor kelahiran 20%. Anak lahir secara ST 50% dengan persalinan sungsang dan 75% dengan persalinan spontan. Per vaginam 20% lahir prematur dan 80% cukup bulan. Berat badan bayi 20%, BBRL 5% dengan cacat bawaan dan 75% dengan berat badan lahir normal. 3. Faktor penyebab setelah kelahiran. 40% anak terinfeksi TORCH, 35 anak dengan penyakit hidrocephalus, dan 5% dengan tumor otak. Tanda gejala anak CP adalah keterlambatan dalam perkembangan seperti tengkurap duduk, dan berjalan yang tidak sesuai tahap perkembangan. Bagaimana cerebral palsy diklasifikasi? Cerebral palsy diklasifikasikan menurut sistem klasifikasi fungsi motorik bruto atau GMVCS. Organisasi Kesehatan Dunia WHO
dan pengawasan kalibrasi di Eropa telah mengembangkan GMFCS sebagai standar universal untuk menentukan kemampuan fisik penderita kalibrasi. Sistem ini berfungsi pada kemampuan untuk duduk, kemampuan untuk bergerak, dan mobilitas, serta sejauh mana penderitanya dipengaruhi oleh kalibrasi. 5 tingkat GMFCS meningkatkan dengan penurunan mobilitas tersebut, antara lain 1. Kalibrasi level 1. Level 1 kalibrasi ditandai dengan kemampuan berjalan tanpa batasan. 2. Kalibrasi level 2. Penderita kalibrasi dengan level 2 dapat berjalan jarak jauh tanpa batasan, tetapi tidak bisa berlari atau melompat. Namun, penderitanya mungkin membutuhkan alat bantu seperti kawat gigi, kaki, dan lengan saat pertama kali belajar berjalan. Penderita kalibrasi level 2 juga mungkin perlu menggunakan kursi roda untuk berkeliling di luar rumah. 3. Kalibrasi level 3. Penderita CP level 3 dapat duduk dengan sedikit dukungan dan berdiri tanpa dukungan apapun. Penderitanya membutuhkan alat bantu genggam seperti alat bantu jalan dan tongkat saat berjalan di dalam ruangan. Mereka juga membutuhkan kursi roda untuk berkeliling di luar rumah. 4. Kalibrasi level 4. Seorang dengan level 4 CP dapat berjalan dengan menggunakan alat bantu. Penderitanya dapat bergerak secara mandiri di kursi roda dan membutuhkan dukungan saat duduk. 5. Kalibrasi level 5. Seorang dengan CP level 5 membutuhkan dukungan mempertahankan posisi kepala dan lehernya. Penderita CP level 5 membutuhkan dukungan untuk duduk dan berdiri, serta mungkin dapat mengendalikan kursi roda bermotor. Dan adapun kesimpulan yaitu faktor penyebab kejadian CP berdiri dari faktor prenatal, faktor kelahiran, faktor setelah kelahiran. Tanda gejala anak CP adalah mengalami keterlambatan dan perkembangan pada usia kurang dari 2 tahun. Adapun sarannya itu perlu perencanaan kehamilan yang untuk mengurangi risiko komplikasi terhadap ibu dan bayi, serta pentingnya memantau tumbuh kembang anak sehingga bila ditemukan keterlambatan bisa dilakukan intervensi sedini mungkin. Dan kita akan masuk ke yang kedua adalah permasalahan dan kebutuhan ATD. 1. Permasalahan anak tunadaksa. Tunadaksa adalah anak mengalami kelainan atau cacat yang menetapkan pada anggota gerak seperti tulang, sendi, maupun otot. Menurut Samuel Akrik 1986 yang dialih bahasakan oleh Muhammad Amin dan Ina Yusuf Kusuma 191.3 mengemukakan bahwa seorang dikatakan anak tunadaksa jika kondisi fisik atau kesehatan mengganggu kemampuan anak untuk berperan aktif dalam kegiatan sehari-hari, rumah, sekolah, dan sekolah. Beberapa ciri anak tunadaksa yaitu terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna, lebih kecil dari biasa, mengalami kesulitan dalam gerakan. Dari beberapa ciri tersebut, anak tunadaksa pasti memiliki masalah baik dalam fisik, psikis, maupun sosialnya. Beberapa masalah yang terjadi pada anak tunadaksa yaitu 1. Fisik. Masalah fisik yang terjadi pada anak tunadaksa dapat berupa kelumpuhan anggota gerak atas, bawah, atau pada otot-otot penegak tulang punggung yang bisa terjadi sebagian atau keseluruhan. Masalah lainnya yaitu anggota gerak dengan lumpuh lebih pendek dari yang tidak lumpuh. Kaku sendi yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan, ditekuk, tidak diluruskan sebagian atau di seluruhnya.
Ada pula terjadi perubahan bentuk pada panggul dan tulang punggung. Dan dikarenakan adanya masalah tersebut menjadi gangguan pada fungsi mobilisasi, mulai dari gangguan berguling, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, dan meraih dan memegang atau menggenggam. Yang kedua adalah psikis. Ditinjau dari aspek psikologis, anak tunadaksa cenderung merasa apatis, malu, rendah diri, sensitif, dan kadang-kadang pula muncul sikap egois terhadap lingkungannya yang disebabkan oleh perkembangan dan pembentukan pribadi yang kurang didukung oleh lingkungan sekitar. Keadaan seperti ini mempengaruhi kemampuan dalam hal bersosialisasi dan interaksi sosial terhadap lingkungan sekitarnya atau dalam pergaulan sehari-harinya. Ketiga, sosial. Reaksi masyarakat terhadap kelainan ATD yang tadi sangat bervariasi. Pada umumnya lebih banyak yang cenderung bernada negatif. Reaksi masyarakat yang negatif ini sudah tentu dipengaruhi oleh pandangan mereka atau bagaimana mereka menilai ATD. Yang kedua adalah kebutuhan anak tunadaksa. Anak tunadaksa walaupun memiliki kekurangan dan hambatan, namun mereka seperti anak-anak pada umumnya yang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Perbedaannya yaitu kebutuhan mereka lebih mengacu pada masalah yang dialami anak. Kebutuhan anak tunadaksa antara lain. 1. Kebutuhan komunikasi. Kebutuhan komunikasi secara lisan, tulisan maupun menggunakan isyarat merupakan prioritas utama dalam memenuhi kebutuhan anak tunadaksa. Untuk hal ini diperlukan pelatihan dari ahli terapi bicara agar anak tunadaksa dapat berkomunikasi dengan orang lain. Kedua adalah kebutuhan mobilitas. Kebutuhan mobilitas meliputi serangkaian gerak dari berguling, terlungkup, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan menempuh jarak tentu dan berpindah tempat. Yang ketiga adalah kebutuhan ADL. Kebutuhan memelihara diri sendiri erat dengan hubungannya dengan kemampuan fungsi tangan. Hilangnya bagian tangan baik akibat cacat lahir atau diperoleh akan diganti dengan protesa, dan kelemahan yang permanen akan dibantu dengan alat pembantu seperti ortosis atau splint sehingga lebih kuat atau mendekati normal. Usaha mengembalikan fungsi baik untuk aktivitas keseharian, namun untuk keterampilan dibutuhkan penanganan okupasi terapi. Yang keempat adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial berupa sikap dan perhatian dari keluarga dan lingkungan terhadap anak tunadaksa yang dapat mendorong yang bersangkutan untuk berusaha meningkatkan kemampuannya. Yang kelima adalah kebutuhan psikologis. Era dari ketunadaksaan kadang menimbulkan sikap yang berlebihan pada keluarga dan juga trauma psikis yang dialami seorang tunadaksa. Konsultasi dengan seorang psikolog merupakan usaha untuk mengubah sikap tersebut. Yang keenam, kebutuhan pendidikan. Bagi anak tunadaksa yang memiliki kemampuan mengikuti pendidikan, penyaluran ke pendidikan umum atau khusus merupakan usaha memenuhi kebutuhan akan pendidikan. Yang ketujuh, kebutuhan kekaryaan atau pekerjaan. Kebutuhan pekerjaan bagi tunadaksa meliputi yang belum maupun sudah pernah bekerja. Bagi yang pernah bekerja, mengembalikan secara maksimal dan fungsi tugas seperti semula atau modifikasi pekerjaan. Untuk yang belum pernah bekerja, diberikan pendidikan keterampilan dengan sesuai bakat dan kemampuan untuk berusaha atau bekerja di instansi pemerintah atau swasta. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu histori pendidikan ATD.
Pendidikan anak tunadaksa bertujuan pendidikan tunadaksa bersifat ganda atau dual purpose, yaitu satu berhubungan dengan aspek rehabilitasi dan pengembangan fungsi fisik. Tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari kecacatan anak. 2. Berkaitan dengan pendidikan. Tujuannya adalah untuk membantu menyiapkan pendidikan didik agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuannya dalam dunia kerja atau mengikuti dunia lanjutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang USPN dan PP Nomor 72 tentang Konor 1975 mengemukakan sekurang-kurangnya 7 aspek yang perlu dikembangkan pada diri masing-masing anak tunadaksa melalui pendidikan, yaitu 1. Pengembangan intelektual dan akademik. 2. Membantu perkembangan fisik. Yang ketiga, meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri anak. 4. Mematangkan aspek sosial. 5. Memantapkan norma moral dan spiritual. Yang keenam, meningkatkan ekspresi diri. 7. Mempersiapkan masa depan anak. 1. Prinsip dasar program pendidikan anak tunadaksa meliputi 1. Keseluruhan anak. 2. Kenyataan atau reality. 3. Program yang dinamis. 4. Kesempatan yang sama. 5. Kerjasama. 2. Prinsip pendidikan anak tunadaksa yang berbeda dengan anak normal, yaitu 1. Prinsip multisensori. 2. Prinsip individualisasi. 3. Prinsip-prinsip belajar mengajar. 1. Motivasi. 2. Perhatian. 4. Pelajaran di sekolah. 1. Perencanaan kegiatan belajar mengajar. Program pendidikan yang diindividualisasikan. 2. Prinsip pembelajaran. Prinsip multisensori dan individualisasi. 3. Penataan lingkungan belajar. Bangunan gedung memprioritaskan 3 kemudahan, yaitu mudah keluar masuk, mudah bergerak dalam ruangan, dan mudah mengadakan penyelesaian. 4. Personil, yaitu guru PLB, guru reguler, dokter ahli anak, dokter ahli rehabilitas medis, dokter ahli ortopedi, dokter ahli saraf, psikolog, guru bimbing dan penyuluhan, guru social worker, fisioterapis, okupasional terapis, speech terapis, ortoptik, dan protektif. Dan selanjutnya kita akan masuk yang keempat, adalah tempat dan sistem penyelenggaraan pendidikan ATD. 2. Pertama adalah strategi pembelajaran bagi anak tunadaksa. Bagi anak tunadaksa, yaitu biasanya diterapkan dalam hal strategi pembelajaran, yaitu organisasian tempat pendidikan, antaranya 1. Pendidikan interaksi atau terpadu, pendidikan sekresi atau terpisah, 3. Penataan lingkungan belajar. Dari pemerataan strategi pembelajaran di atas memerlukan penjelasan. Adapun pemaparan terkait strategi pembelajaran untuk anak tunadaksa yang berikut. 1. Pendidikan integrasi atau terpadu. Pendidikan integrasi merupakan pendidikan terhadap anak tunadaksa dengan menerapkan pendidikan di sekolah umum. Di sekolah ini, anak tunadaksa sepenuhnya mengikuti pendidikan yang tanpa mendapatkan program khusus sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Crick, bahwa penyelesaian pendidikan anak tunadaksa jika ditempatkan
di sekolah umum antaranya: 1. Penetapan di kelas reguler dengan menyediakan lingkungan belajar tambahan jika anak tunadaksa dapat bergerak sesuai kebutuhannya, menyiapkan program khusus dalam mengajar ketinggalan anak tunadaksa karena sering tidak masuk sekolah. Guru juga perlu mengadakan kontak dengan anak tunadaksa secara intens untuk mengetahui kelainan anak fisik secara langsung, dan diperlukan melakukan rujukan ke ahli terkait jika timbul masalah fisik atau kesehatan. 2. Menetapkan di tempat sumber belajar dan kelas khusus. Apabila anak tunadaksa ketinggalan dari temannya di kelas reguler karena kondisi sakit, maka perlu diberi layanan tambahan oleh guru di ruang sumber. Di ruang sumber ini tergantung pada materi pelajaran yang terketinggalan, namun berbeda dengan anak yang mengalami kelainan fisik sedang. Mereka hanya mengunjungi kelas khusus seperti anak tidak mampu berbicara perlu masuk di kelas khusus. Dalam rangka persiapan anak memasuki kelas reguler akibat dari keseringan bermain, pergi ke kantin, serta melakukan upacara bersama anak normal. B. Pendidikan segresif atau terpisah. Pelaksanaan pendidikan tersebut pendidikan terhadap anak tunadaksa yang dilakukan di tempat khusus, misalnya sekolah khusus dengan menggunakan kurikulum pendidikan luar biasa anak tunadaksa. Adapun komponen perangkat kurikulum pendidikan luar biasa terdiri dari: 1. Landasan program dan pengembangan kurikulum terdiri dari landasan sebagai acuan dan pedoman untuk pengembangan kurikulum, tujuan, jenjang, dan kesatuan pelajaran. Program pengajaran terdiri dari isi program pengajaran, waktu pendidikan, waktu perencanaan program pengajaran, pelaksanaan, penilaian, serta pengembangan kurikulum. Kemudian berlanjut dalam proses di tingkat nasional ataupun daerah. 2. Garis bawah program pendidikan pengajaran atau GBPP terdiri dari definisi, fungsi, serta tujuan mata pelajaran, ruang lingkup bahan pengajaran, pokok pembahasan, uraian tentang kedalaman dan keluasan tema, akulasi time, batasan pelaksanaannya, cara serta pembelajaran yang disarankan. 3. Pedoman yang diimplementasi kurikulum terdiri dari pedoman pelaksanaan kegiatan belajar, rehabilitas, pelaksanaan bimbingan, administrasi di sekolah, dan pedoman penilaian hasil belajar. C. Penataan lingkungan belajar. Pelaksanaan pendidikan tidak luput dari lingkungan belajar. Dalam hal ini diperlukan penataan belajar untuk anak tunadaksa yang membutuhkan perlengkapan khusus dalam lingkungan belajar anak tunadaksa. Lingkungan belajar seperti gedung sekolah yang perlu dilengkapi sarana yang dapat membantu proses belajar anak. Bangunan yang dibangun harus memudahkan anak baik untuk keluar masuk, mudah bergerak di dalam lingkungan, serta mudah mengadakan penyesuaian atau segala sesuatu yang ada di ruang sehingga dapat digunakan. Adapun kondisi mengenai gedung yang digunakan anak tunadaksa diantaranya: 1. Macam-macam ruangan khusus atau ruangan poliklinik atau UKS, ruang latih bina gerak, ruang bina bicara, ruang bina diri, terapi okupasi, dan ruang bermain serta lapangan. 2. Jalan masuk menuju sekolah dibuat keras dan rata sehingga dapat memungkinkan anak tunadaksa memakai alat bantu ambulasi atau kursi roda, tripod, pranks, kruk, dan lain sebagainya sehingga dapat bergerak dengan aman. 3. Tangga sebaiknya disediakan jalur lantai yang dibuat miring dan landai. 4. Lantai bangunan baik yang berada di luar dan dalam gedung sebaiknya dibuat dari bahan yang tidak licin. 5. Pintu ruangan sebaiknya lebih lebar dari pintu biasa dan daun pintu
dibuat mengatuk ke dalam. 6. Disediakan lorong atau koridor yang lebar yang ada pegangan di tembok untuk menghubungkan bangunan yang atau kelas satu dengan kelas lain, sehingga anak dapat mandiri. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran anak tunadaksa terdiri dari pendidikan integrasi terpadu yang mencampurkan antara anak tunadaksa dengan anak non-tunanya. Pendidikan sekresif terpisah dapat hal ini dilakukan untuk pembelajaran dan membedakan antara anak normal dan tunadaksa sehingga pembelajaran dapat terjadi secara khusus. Dan penataan lingkungan belajar. Penataan lingkungan ini dimaksudkan sebagai penunjang pembelajar melalui strategi pembelajaran itu proses dapat berjalan dengan semestinya. 1. Pendidikan integrasi. 2. Makna pendidikan integrasi. Pengertian pendidikan integrasi. Pendidikan integrasi adalah suatu sistem pelayanan pendidikan yang memberikan kesempatan serta didik sekolah luar biasa atau SLB untuk belajar dalam waktu tertentu sekolah reguler sesuai dengan kelas yang ada di sekolah luar biasa, misalnya hanya dalam belajar kesenian atau olahraga. Jadi, peserta didik SLB bersama dengan peserta didik reguler berada di dalam kelas yang sama. B. Jenis-jenis pendidikan integrasi. Adapun jenis pendidikan integrasi antaranya 1. Sekolah reguler terhadap kelas khusus untuk siswa-siswi SLB yang sejenis, misalnya hanya untuk gangguan visual dan gangguan intelektual saja. Mereka yang dengan kebutuhan pendidikan khusus tetap diajar dengan guru SLB. 2. Sekolah reguler terdapat ruang khusus untuk memberikan layanan kepada pendidikan reguler yang mengalami kesulitan dalam belajar dan kondisi mereka, anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. 3. Prestasi belajar. A. Pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar menurut Dijak Murah adalah hasil dari kegiatan belajar yang dapat diketahui mulai bentuk, angka dan huruf ataupun yang mencerminkan hasil yang dicapai oleh siswa. B. Faktor-faktor prestasi belajar. Faktor-faktor yang terdapat mempengaruhi keberhasilan belajar dan prestasi belajar menurut Surya Brata dapat menjadi dua bagian, yaitu internal dari dalam dan eksternal dari luar. Antara lain, 1. Faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam diri anak terdiri dari dua aspek, yaitu aspek fisiologis dan aspek psikologis. Aspek psikologis sifat bawaan maupun yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Pengaruh kesehatan jasmani sangat berpengaruh untuk kemampuan belajar. B. Aspek psikologis bersifat bawaan maupun yang diperoleh atau minat bakat, inteligensi, motivasi, serta kemampuan kognitif. Contohnya, kemampuan berpendapat, daya ingat, dan kemampuan dasar yang dimilikinya. 2. Faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar diri siswa digolongkan dalam dua, antara lain bagian sosial dan non-sosial. A. Manusia yang saling membutuhkan orang lain dalam berinteraksi berpengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan anak adalah keluarga, berupa didikan orang tua, hubungan antara anggota keluarga, dan suasana dalam rumah. Faktor sosial lainnya seperti guru, staf, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Itu tempat pendidikan ATD. Model pelayanan pendidikan
yang sesuai dengan jelas derajat kelainan dan jumlah peserta didik diharapkan akan mempelancarkan proses pendidikan. Anak tunadaksa dapat mengikuti pendidikan pada tempat-tempat berikut. 1. Sekolah khusus berasrama. Model ini diperuntukkan bagi anak tunadaksa yang derajat kelainannya berat dan sangat berat. 2. Sekolah khusus tanpa berasrama. Model ini dimaksud bagi anak tunadaksa yang memiliki kemampuan pulang pergi sekolah atau tempat tinggal mereka yang tidak jauh dari sekolah. 3 adalah sekolah kelas khusus penuh. Anak tunadaksa yang memiliki tingkat kecacatan ringan dan kecerdasan homogen dilayani dalam kelas khusus secara penuh. 4. Kelas reguler dan khusus. Model ini digunakan apabila menyatukan anak tunadaksa dengan anak normal pada mata pelajaran tertentu. Mereka belajar dengan anak normal dan apabila anak tunadaksa mengalami kesulitan mereka belajar di kelas khusus. 5. Kelas reguler dibantu oleh guru khusus. Anak tunadaksa bersekolah bersama-sama anak normal di sekolah umum dengan bantuan guru khusus. Apabila anak mengalami kesulitan. Yang keenam adalah kelas biasanya dengan layanan konsultasi untuk guru umum. Tanggung jawab pembelajaran model ini sebenarnya dipegang oleh guru umum. Anak tunadaksa belajar bersama dengan anak normal di sekolah umum dan untuk membantu kelancaran pelajaran ada di guru kunjung yang bersifat sebagai konsultasi guru reguler. 7. Kelas biasa. Model ini diperuntukkan bagi anak tunadaksa yang memiliki kecerdasan normal, memiliki potensi dan kemampuan yang dapat belajar bersama-sama dengan anak normal. Selanjutnya kita akan masuk yang bagian kelima, yaitu strategi layanan pendidikan ATD. Layanan pendidikan untuk anak tunadaksa dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu pertama, pendekatan guru kelas. Pelaksananya semua mata pelajaran yang diajarkan di kelas tersebut disampaikan oleh satu guru, biasanya dilaksanakan pada kelas kecil. 2. Pendekatan guru mata pelajaran atau bidang studi. Pelaksanaan pengajarannya ada oleh banyak guru sesuai dengan bidang studinya masing-masing. 3. Pendidikan campuran. Pelaksananya disampaikan oleh guru kelas, juga oleh guru bidang studi. Yang keempat adalah pengajaran tim. Pelaksanaannya di satu mata pelajaran disampaikan oleh tim atau beberapa guru kelas atau beberapa orang guru. Masuk yang keenam adalah peran serta keluarga dan masyarakat membantu meningkatkan potensi ATD. Dalam menghadapi situasi berbeda dengan lainnya, seorang individu membutuhkan sebuah dukungan sosial. Suparno 2017 menyatakan bahwa dukungan lingkungan adalah segala macam bantuan yang menimbulkan perasaan nyaman secara fisik dan psikologis, serta merupakan bagian dari jaringan komunikasi dan kewajiban timbal balik dari orang tua, pasangan, kerabat, teman, jaringan lingkungan sosial, serta lingkungan masyarakat. Dukungan sosial berperan penting dalam perkembangan manusia. Misalnya, orang yang relasi yang baik dengan orang lain, maka orang tersebut memiliki mental dan fisik yang baik, kesejahteraan subjektif tinggi, dan tingkat morbiditas dan mortalitasnya rendah. David dan Oscar 2017. Dukungan sosial menjadi sangat berharga ketika individu mengalami sesuatu masalah dan membutuhkan orang-orang terdekat yang dapat dipercaya untuk membantu dalam mengatasi permasalahan maupun mengurangi emosi yang disebabkan oleh permasalahan. Sarafino dalam Winda 2013 mengemukakan bahwa bentuk dukungan sosial adalah dukungan emosional atau ungkapan empati, kepedulian, dan perhatian. B. Dukungan penghargaan, ungkapan hormat atau
penghargaan positif, dorongan maju atau persetujuan dengan gagasan dan perasaan individu yang berbandingan positif dengan orang lain. C. Dukungan instrumental dan dukungan informatif, misalnya memberitakan masukan dan saran dan umpan balik. Dan kita akan masuk yang terakhir adalah layanan kompensatoris tunadaksana. Kompensatoris pada anak tunadaksana terdapat dua bagian, yaitu 1. Bina diri. Program bina diri mencakup beberapa hal yang berhubungan dengan kepentingan anak-anak sehari-hari, terdapat seperti makan, minum, membersihkan diri, dan gerakkan diri. Dengan demikian, kemampuan mengurus diri merupakan kecakapan atau keterampilan yang harus dikuasai anak-anak tunadaksa agar dapat mengurus dirinya sendiri dalam keperluan sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Dalam melaksanakan pembelajaran keterampilan dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Tahap persepsi. Siswa dikondisikan untuk menerima stimulus indrawi yang meliputi persepsi visual, penglihatan, auditif, pendengaran, taktil raba, dan kinestik, kepekaan terhadap gerak, dan koordinasi dengan baik. 2. Tahap kesiagaan. Siswa dibawa ke dalam suasana sikap secara mental dan emosi untuk melakukan suatu kegiatan bentuk konkret pelaksanaan terhadap ini. Antara lain pelatihan peniruan gerak dan pengulangan gerak. 3. Tahap sambutan. Siswa dibawa untuk melalui suatu kecakapan, yaitu kecakapan untuk mengikuti contoh-contoh tindakan yang diperagakan guru, diawali dengan menirukannya, di kemudian mencoba diri. 4. Tahap tindakan mekanis. Siswa dilatih untuk memiliki keterampilan tentu secara tahap dan konstan. Misalnya menggosok gigi setiap selesai makan. 5. Tahap sambutan yang kompleks. Sebagai kelanjutan dari tindakan mekanisme, proses pembelajaran ditujukan kepada siswa yang untuk memiliki kecakapan tentang hal-hal yang sama dengan kualitas yang lebih baik, efisien dan relatif bervariasi. 6. Tahap variasi. Kecakapan atau keterampilan yang telah dimiliki akan dimanifestasikan sesuai dengan situasi dan problema yang dihadapinya. Contoh, siswa yang telah dilatih menyisir rambut dan yang bersangkutan sudah terampil. Keterampilan yang itu akan digunakan setiap habis mandi dan dia akan bisa menyisir rambut dengan rapi meskipun tidak ada di depan cermin. 7. Tahap originasi. Keterampilan yang telah dilakukan harus diaplikasikan dengan kondisi, situasi, dan problematika yang dihadapinya. Perlu menerapkan model pendekatan analisis tugas, text of analysis. Pendekatan ini menekankan bahwa saat keterampilan atau kecakapan yang akan dirincikan dan diurutkan berdasarkan urutan dan tingkat kesulitannya. Tujuan layanan bina diri. 1. Agar anak memiliki keterampilan dan mengurus dirinya sendiri. 2. Anak dapat menjaga kebersihan badan dan kesehatan dirinya sendiri. Yang ketiga, agar anak tumbuh rasa percaya diri karena telah mampu mengurus dirinya sendiri. 4. Agar anak tidak canggung dalam beradaptasi dengan lingkungan. Materi pembelajaran bina diri meliputi materi pembelajaran bina diri meliputi 1. Kebersihan badan, 2. Makan minum, 3. Berpakaian,
4. Berhias. 5. Keselamatan diri. Dan 6. Adaptasi lingkungan. 2. Bina gerak. Bina gerak adalah serangkaian kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh guru yang berprofesional dalam pendidikan khusus secara terancang dan berprogram terhadap individu yang mengalami gangguan pada otot, sendi, dan atau tulang, sehingga individu tersebut mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas mobilisasi. Tujuan yang ingin dicapai dengan bina gerak adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan fungsi gerak pada anak, atau untuk memberikan bekal dan kemampuan gerak yang dapat mengantarkan anak mampu bergerak untuk berpartisipasi dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Materi bina gerak adalah satu penguatan otot yang lemah. Tujuan bina gerak untuk menguatkan, menyegarkan kerja otot baik dengan ataupun tanpa alat bantu. Pelaksanaan bina gerak ini menjadi beberapa bagian dari materi terapi okupasi, olahraga, dan kesehatan, atau dapat pula dibagikan secara mandiri dalam pelajaran bina gerak. 2. Pelemasan otot yang kaku. Apabila seluruh otot persendian mengalami kekakuan, maka sendi tidak dapat bergerak sama sekali, baik gerak aktif maupun gerak pasif. Otot-otot yang kaku ini dilatih untuk menurunkan kekakuannya, kemudian dikembangkan kekuatannya, daya tahan, dan koordinasi geraknya. 3. Membentuk otot dan mencegah atrofi otot atau kemunduran otot berakibat pada kekuatannya menjadi penurunan atau hilang karena adanya fungsi saraf yang hilang. 4. Memperbaiki gerak pada persendian. Anak-anak tundaksa memerlukan latihan gerak guna mengatasi permasalahan di sekitar sendi, yaitu pada sendi bahu, sendi siku, sendi pergelangan tangan, sendi jari tangan, sendi pinggul, sendi lutut, dan sendi pergelangan kaki, dan sendi jari kaki. 5. Menanamkan keterampilan lokomotor. Keterampilan lokomotor merupakan keterampilan gerak dari satu tempat ke tempat lain. Keterampilan dasar lokomotor ini penting diberikan pada anak tundaksa atau latih gerak dasar, yaitu kemudian dikembangkan pada gerak-gerakan seperti berjalan, melompat, lari, dan lain sebagainya. 6. Menanamkan keterampilan non-lokomotor. Keterampilan non-lokomotor merupakan keterampilan untuk dapat mengetahui gerakan tertentu tanpa harus bergerak pindah tempat. Artinya, gerakan terjadi pada memindahkan tubuh dari satu tempat ke satu tempat lain. 7. Memperbaiki koordinasi gerak tubuh. Materi latihan untuk memperbaiki koordinasi gerak meliputi koordinasi gerak antara mata dengan tangan, koordinasi gerak antara mata dengan kaki. 3. Koordinasi gerak antara tangan dengan kaki. 4. Koordinasi gerak antara mata, tangan, dan kaki. Dan 5. Koordinasi gerak antara tangan dan kaki dan indera lainnya, yaitu pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Metode bina gerak. 1. Aktivitas gerak persepsual. Kemampuan dasar anak dalam menerima, menginterpretasi, dan merespon secara baik pada informasi sensori, baik melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan. Keterampilan ini penting sebagai preventif untuk keterampilan gerak secara keseluruhan. 2. Latihan keterampilan digunakan sebagai wahana menanam
kemampuan gerak anak-anak yang mengalami gangguan motorik. Misalnya, keterampilan memegang, menjepit, menangkap, melempar, keterampilan yang kegiatan sehari-hari atau ADL, bina diri, keterampilan menulis, gambar, dan lain-lain. 3. Permainan. Permainan merupakan kegiatan untuk menyalurkan emosi seperti rasa senang, rasa setuju, tujuan, rasa kesal. Melalui permainan, banyak jenis permainan yang dapat membantu membina kemampuan gerak gangguan motorik. Misalnya, sambil bernyanyi, naik-naik ke puncak gunung, anak berjalan pelan-pelan. 4. Pendidikan olahraga. Salah satu pendekatan yang dapat mengembangkan kemampuan gerak individu, baik gerak lokomotor dan lokomotor, koordinasi gerak, penguatan otot, pelemasan otot, mempertahankan kekuatan otot, melatih gerak sendi. Para guru dituntut berkreativitasnya dalam memilih aktivitas olahraga yang memiliki makna bina gerak, sehingga aktivitas olahraga yang dilakukan dapat memperbaiki kemampuan gerak anak. Sekian dari penjelasan saya tentang materi di atas. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan kata. Sekian video saya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.